Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Rabu 11 November 2020 melalui media video streaming GPIB Hosana Tanjung Uban. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Monica Butar-Butar Pasaribu. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Ia memelihara, menuntun dan melindungi kita agar kita tidak takut bahaya dan berada dalam kesesatan. Namun sebagai domba-dombanya, kita kerap kali mengabaikan Tuhan adalah gembala hidup kita, baik hari ini, esok, dan nanti. Keluargaku yang terkasih, marilah kita kita beribadah kepada Tuhan yang adalah Gembala Agung. Kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dengan memuji namanya. Dari Gita Bakti 10 baitnya yang pertama dan yang kedua. Tiada nama apapun semanis nama Yesus. Muliakan nama Tuhanmu yang tinggi dan berkuasa. Tiada nama apapun sedahsyat nama Yesus. Mari keluargaku kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang adalah Gembala yang agung, kami datang beribadah kepadamu. Tuntunlah dan berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir, biarlah mau jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Inilah firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah.
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diamlah, singkirkan kebisingan di hati, arahkan pikiran dan hatimu pada Allah. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kuduskan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat terkasih, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terdapat dalam Yesaya 40 ayat 9 sampai ayatnya yang 11. Saya bacakan untuk kita sekalian. Di bawah perikop berita kelepasan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, sesuai dengan tata ibadah kita malam hari ini, di sana ada renungan oleh anak. Saya membacakannya. Keluargaku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada satu pantun yang menarik begini bunyinya. Di mana ada si pungguk, di situ ada tata. Di mana kita duduk, di situ selalu ada Tuhan yang Maha Esa. Pantun ini hendak menegaskan bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita umatnya. Tuhan Allah selalu menempatkan kita di hati dan pikirannya. Ayat pembacaan kita secara keseluruhan berbicara tentang kebesaran kasih Allah bagi umatnya.
bahwa umat dibebaskan dari segala bentuk penindasan, Allah tetap menerima dan mengasihi umatnya. Allah menyatakan pembaruan bagi umatnya dan menempatkan umatnya mempunyai status dan identitas baru, yaitu umat sebagai pembawa kabar baik, yaitu menyampaikan berita sukacita tentang keselamatan yang Allah nyatakan dalam diri Yesus Kristus. Berita sukacita itu berisi tentang pernyataan kedaulatan Allah sebagai sekutu umatnya. Tidak hanya itu, bagi umat yang menyatakan kabar baik tersebut, Allah datang dengan kekuatan dan kuasa. Dengan hal itu Allah berperan sebagai gembala yang memimpin umatnya, menghimpunkannya, dipangkunya dan dituntunnya. Sebagai gembala yang menghimpun, ia mengumpulkan dan menyatukan kembali umat yang tercerai-berai akibat pembuangan di Babel. Umat dipulangkan untuk memulai kehidupan baru. Sebagai gembala Allah memangku umatnya, artinya Allah memberi ketenangan dan memulihkan umatnya. Sebagai Allah juga menuntun umatnya, artinya Allah Allah menjamin masa depan umatnya yang membawa kesejukan, kedamaian dan pengharapan. Keluargaku yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita belajar dan memaknai bahwa Allah selalu berbelas kasih kepada umatnya, bahwa Allah selalu setia pada umatnya. Allah tidak pernah meninggalkan kita meskipun seringkali kita meninggalkan Allah. Allah selalu menerima keberadaan kita. Ia selalu mengampuni kita dan memulihkan kita. Hiduplah untuk mewartakan kabar baik tentang kasih setia Allah kepada semua orang, sehingga mereka yang merasakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang menyelamatkan hidup mereka. Wartakanlah dalam kesetiaan perkataan dan perbuatan. Yakini bahwa Allah adalah gembala yang agung yang senantiasa memelihara, memangku dan menuntun umatnya. Kita pun sebagai umatnya wajib menghardik rasa dan perbuatan itu pada orang-orang di sekitar kita dengan menguatkan mereka, menopang kehidupan mereka dan memberi pengharapan bahwa di dalam Allah selalu ada padang rumput hijau yang sejuk untuk dinikmati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya isi dari khotbah ini adalah hampir sama. Tujuannya seperti yang saya bacakan tadi. Namun Bapak Ibu yang terkasih, saya tambahkan sedikit bahwa di sini bercerita tentang bangsa Israel yang berada dalam pembuangan di Babel. Nah, pada saat itu kita bisa membayangkan jika kita hidup di dalam kesulitan dan pergumulan yang terbelenggu, terkurung di tempat yang asing. Tentunya tidaklah mudah, kita akan merasa gelisah, tidak tenang, harapan untuk bebas rasanya tidak ada. Ini dialami oleh bangsa Yehuda di pembuangan selama 40 tahun. Ketika berada dalam pembuangan di Babel, bangsa Israel sangat sedih dan gelisah sebagai umat dan bangsa milik Allah. Mereka diperbudak dan diperhamba bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah membiarkan bangsa Israel menjadi hamba bangsa lain karena mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Jadi, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh bangsa Israel itu adalah sebab akibat. Mereka berada di dalam pembuangan karena tidak turut dengan perintah Allah. Dan yang jelas
sebetulnya ini adalah akibat perbuatan bangsa Israel. Sekian lama mereka dalam pembuangan, barulah Tuhan Allah kembali mengasihi mereka. Allah memerintahkan Allah memerintahkan Nabi Yesaya menghibur mereka dan menenangkan hati bangsa Israel. Di dalam bacaan kita ayat yang ke-9 saya bacakan. Di sana berkata, "Hai Sion, pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik." Tugas membawa kabar baik itu adalah sukacita. Sukacita tentang keselamatan yang kekal. Ini dilakukan jika umat hidup dalam firman Tuhan. Kabar baik itu adalah sukacita tentang keselamatan yang kekal. Isi dari kabar baik itu adalah kedaulatan Allah sebagai sekutu umatnya. Pengembalaan berlanjut terus melalui tindakan menghimpun dan menuntun. Pengembalaan yang terus-menerus dilakukan. Persekutuan yang terus-menerus dilakukan seperti malam hari ini. Tidak berhenti di situ saja. Itu maksudnya. Menghimpun. Menghimpun itu berarti mengumpulkan kembali umatnya yang terserak. Ketika mengalami pembuangan di Babel, Allah menenangkan bangsa Israel untuk memulai hidup baru sebagai umat yang taat kepada perintahnya. Keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kehidupan kita saat ini, kita tidak seperti bangsa Israel yang terbelenggu, terkurung, tidak bebas melakukan aktivitas. Namun saat ini di tengah COVID-19 yang masih berlanjut kita alami, masih bersama-sama dengan kita pun tidak bebas melakukan aktivitas. Ada keterbatasan yang kita lakukan. Terbukti pada malam hari ini kita melakukan ibadah live streaming, tidak melakukan seperti aktivitas yang lalu, aktivitas 10 bulan yang lalu. Banyak hal yang membuat kita tidak tenang, banyak hal yang membuat kita gelisah, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada mirip-miripnya bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel dengan kita saat ini. Sekalipun tidak persis sekali, tapi ada mirip-miripnya, ya. Kita bersalaman tidak lagi bebas, kita memeluk saudara kita pun tidak lagi bebas, kita berbicara dengan keluarga kita pun harus ada jaga jarak. Nah, lalu timbul pertanyaan, apakah juga kita umatnya tidak setia? Karena bangsa Israel tidak taat kepada perintah Allah, Allah marah. Namun di bacaan kita sore hari ini, di sini Allah sudah bertindak menenangkan bangsa Israel, menuntun, memulihkan, menghimpun. Itu kabar sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bangsa Israel akibat tidak taat kepada perintah, kita pun pribadi lepas pribadi merenungkan firman Tuhan ini. Merenungkannya di dalam hati. Yang berbuat dosa jangan lagi bermain-main dengan dosa.
Yang berzina janganlah berzina terus, yang mencuri janganlah mencuri terus. Mari kita saling sama-sama mengubahkan diri, sehingga kabar sukacita itu kita bisa mendapat, yaitu kabar keselamatan yang kekal nantinya. Allah sudah datang menghimpun, menuntun, memeluk kita. Mari, jangan kita berleha-leha lagi. Mendengar dan melakukan firman Allah dalam kehidupan kita adalah suatu kabar baik. Mendengar dan melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita adalah kabar baik. Suatu kabar baik. Melakukan dan mendengar berarti kita taat kepada perintah Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akan menjadi kabar yang baik, yang menghiburkan, menguatkan jika kita benar-benar menerima firman Tuhan. Ada lagu yang menyatakan, yang bunyinya begini: Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saudaraku, lagu itu tidak, kalau kita memahaminya, lagu itu tidak ditulis hanya begitu saja. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku. Berarti kita taat akan perintah Tuhan. Ini yang kita lakukan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pandemi sekarang ini. Terlepas dari siapa yang berbuat salah, siapa yang berbuat dosa, tapi mari kita saling mendengar, taat kepada perintah Tuhan selagi kita masih diberi nafas kehidupan. Minggu lalu kita memperingati pengurangan, GPIB memperingati Hari Doa, memperingati pengurangan bencana, ya kan? Minggu lalu, berapa hari yang lalu dalam ibadah. Dan di sana ada lagi yang selama ini kita mendengar 3M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. 3M. Kalau di media TV ditambah lagi 3M dan ingat ke pesan ibu, ya. Kalau GPIB memerintahkan lagi 3M dan 1D. 1D itu apa? Doa. Ditambah lagi. Jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. 1D itu doa. Doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan, karena ketika kita mau mendengar firman Tuhan selalu diawali dengan doa. Doa itu adalah nafas kehidupan kita orang Kristen. Jadi doa yang selalu kita minta ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh menghilangkan semua ketakutan yang ada di sekeliling kita. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keluargaku, mari siapkan jalan yang baru dalam hati dan ruang hidup kita. Luruskan, bersihkan pikiran kita. Tuhan Yesus tidak terbandingi oleh penguasa manapun. Dia datang membuka semua kesulitan kita masing-masing, kesulitan kita pribadi kita. Tuhan akan datang membuka semua kesulitan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Sebelum masuk dalam doa syafaat, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407 bait yang pertama. Gembala kami,
mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di sorga, karena begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami kembali boleh bertemu dengan keluarga kami, boleh bertemu dengan jemaat kami, sekalipun ibadah kami lewat live streaming. Tuhan Yesus hadir di dalamnya. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, sehingga nama-Mu yang senantiasa kami agungkan. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang sudah kami baca dan kami renungkan, kami berlakukan di dalam kehidupan kami. Olehnya Bapa di sorga, tuntun kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman kebenaran-Mu, dan ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh yang bertugas pada saat ini, multimedia, pemandu lagu, pemain organ, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Saudara-saudara kami ini, mereka yang senantiasa setia mengiringi kami di dalam setiap ibadah. Berkati keluarga pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan keluarga di mana saja berada. Kami juga menyerahkan saudara kami Diaken Yans Bindura Sampel yang memimpin di dalam liturgi. Tuhan, berkati ibu terkasih di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, keluarga di mana saja kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar Tuhan senantiasa memberkati kehidupan pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu juga ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami, keluarga kami di mana saja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Allah Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan Diaken Penatua, dan di dalamnya kami menyerahkan Pendeta Roro Dia Kusumawati Roni yang senantiasa memimpin di dalam setiap pelayanan yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan memberkati ibu terkasih, suami dan keluarga beserta anak-anak. Tuhan memberi kemampuan, kekuatan untuk senantiasa boleh mendapat hikmat yang daripada Tuhan. Allah Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan seluruh pelkat dan rencana penyusunan program yang akan dilakukan hari Sabtu nanti. Tuhan Yesus yang hadir di dalamnya, sehingga boleh terhimpun semua dan boleh kami lakukan ke depan dengan pertolongan tangan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit. Kami tidak menyebutnya satu persatu, namun ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Bapa seluruh jemaat kami yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah, bahkan dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan mengangkat segala penyakit di dalam tubuh saudara-saudara kami, sehingga di suatu saat nanti mereka boleh mendapat kekuatan kesehatan hanya karena Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan keluarga yang di dalam pergumulan. Tuhan lepaskan pergumulan sehingga mendapat kekuatan dan kemampuan yang terbaik daripada Tuhan. Allah Bapa di sorga, biarlah ibadah kami yang selanjutnya Tuhan berkati di dalam segala persiapan kami. Berkati jemaat kami di mana saja berada ya Bapa. Tangan pengasihan-Mu menuntun dan memeluk kami, sehingga kami senantiasa boleh taat akan perintah kebenaran Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan
keluargaku, sebagaimana Tuhan menuntun dan menjadi gembala yang baik atas hidup kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan yang terbaik kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Yeheskiel pasal 34 ayat 16 yang menyatakan, "Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya." Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kita berikan. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Keluargaku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang agung dan setia. Kami mengucap syukur untuk semua pemeliharaan dan tuntunan-Mu atas hidup dan karya kami. Ucapan syukur kami nyatakan melalui pemberian persembahan kami selaku keluarga. Tuhan, berkati persembahan kami ini agar berguna untuk menopang kehidupan mereka yang membutuhkan dan dapat menyatakan pelayanan kesaksian nyata di tengah persekutuan jemaat-Mu GPIB Hosana Tanjung Uban. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kami mohon kesediaannya untuk mendengarkan sariwarta ibadah keluarga Rabu 11 November 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penatua Monika Butar-Butar Pasaribu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan bersama keluarga. Berikut kami juga mengucapkan terima kasih bagi pelayan yang bertugas, pemain musik, kantoria, petugas multimedia, dan koster yang telah ikut ambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Kedua, informasi ibadah. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa jadwal ibadah hari Minggu di Tanjung Uban tanggal 15 November 2020 waktu 09.00 Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Jemaat yang mengikuti jemaat sektor pelayanan 1, jemaat sektor pelayanan 3, dan simpatisan. Berikut jadwal ibadah hari Minggu di pos pelayanan Lagoy. 15 November 2020 08.00 WIB. Minggu ke-24 sesudah Pentakosta, jemaat yang mengikuti jemaat sektor pelayanan 4 dan simpatisan. Untuk ibadah seterusnya akan dilakukan
sesuai dengan jadwal yang diwartakan. 3. Ibadah syukur setelah pemulihan. Akan dilaksanakan ibadah syukur 40 hari setelah pemuliaan almarhum anak Gladys Agatha Munte pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 pukul 19.00 WIB, tempat rumah keluarga Matilda Munte Kuheba. Pelayan firman Pendeta Nyonya Roro Dia Kusumawati Roni SSI Teol. Pelayan liturgi Penatua Nyonya Nursia P. Purba Panjaitan. Diharapkan kehadiran dari seluruh jemaat sektor pelayanan 1 sampai dengan 4. Mohon kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. 4. Kelas katekisasi reguler tahun 2020. Sabtu 14 November 20 pukul 16.00 WIB bertempat di konsistori dengan materi evaluasi pengajar Penatua Monica Butar-Butar dimulai pukul 16.00 WIB. Pembuka Saudara Owen, penutup Saudari Indri. Para katekisan wajib mengikuti ibadah hari Minggu tatap muka selalu di jadwal pagi hari maupun ibadah keluarga via kanal YouTube dan mencatat isi khotbah di buku khusus khotbah, bukan buku catatan katekisasi. Para katekisan wajib mempersiapkan diri untuk materi minggu depan yang akan dibawakan. 5. Sidang majelis jemaat. Diberitahukan kepada presbiter dan unit misioner Pelkat dan komisi GPIB Jemaat Hosana Tanjung Uban bahwa akan dilaksanakan sidang majelis jemaat evaluasi triwulan 1 dan 2 serta lokakarya penyusunan program pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 09.00 WIB. 6. Pengumpulan persembahan. Diberitahukan bagi jemaat yang mengikuti ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu melalui live streaming di rumah masing-masing, persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat menghubungi atau menginformasikan dan menyerahkan kepada masing-masing majelis sektor. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 09.00 atau usai ibadah hari Minggu di Tanjung Uban. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara-saudari berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. 7. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat bagi jemaat yang bagi jemaat yang mengingat rayakan hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya berkat dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bersama keluarga. Demikian sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Wartakan berita sukacita dan yakini Allah senantiasa menjadi gembala yang menyertai kita kini dan selamanya. Mari berdiri kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407 bait yang kedua dan keempat.
memberi berkat. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak teringat kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak teringat kasih-Mu. Keluargaku, marilah kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai jalan-jalan hidup kita agar kita merasa aman, memberkati kita agar kita tak berkekurangan oleh hal apapun di dunia ini, dan Ia gembala hidup kita yang menuntun dan memelihara kita kini dan selamanya. Ibadah selesai. Shalom. Shalom.